soal mengenai kuis kemarin. Jadi sebelumnya ini partisipan masih 40 ya, jadi bisa diajakin teman-teman yang lain buat join ke Zoom. Dan nanti untuk presensinya itu melalui SS dari room Zoom sama di Kudagang. Dan di Kudagangnya masih dalam proses pembuatan. Jadinya eh, nanti cek lagi kalau belum ada presensi di Kudagang. Oke, sebelumnya boleh teman-teman semua boleh buka kamera, kita mau presensi. Recording in progress. Ayo teman-teman yang lain bisa dibuka kameranya. Terus kalau bisa ajakin lagi teman-temannya yang lain karena masih di partisipan masih 42 termasuk asisten praktikum. Oke, kita mulai SS di slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Semuanya. Oke, sebelumnya aku mau nanya dari kuis kemarin, ada yang ingin ditanyakan atau ada
jawaban yang dirasa benar tapi salah, atau yang lain bisa on mic. Susah kemarin. Terus nilainya pada bagus-bagus apa gimana? Coba Fahreza, kemarin gimana kuisnya? Ya kenapa teh? Kemarin kuisnya gimana? Susah apa nggak? Ya lumayan susah teh. Waktunya juga cepet banget kemarin ya. Ada soal yang mau ditanyain nggak? Kalau kemarin tuh yang kurva-kurva itu sih teh, yang strain sama stres itu yang agak bingung. Oh alah, ya nanti kita bahas. Boleh, Kang Arya, dibahas.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara aku masuk nggak? Masuk di Oke. Kemarin tuh aku udah lihat hasil kuisnya, dan entah mengapa kuisnya rata-rata nilainya agak kurang memuaskan. Dari teman-teman sendiri ada yang ngerasa kesulitan nggak? Atau gimana? Waktunya terlalu cepat kayaknya. Oke. Terus itu kan itu ini ya, apa, soalnya tuh multiple choice gitu. Jadi kalian boleh milih lebih dari satu. Maksudnya jawabannya tuh lebih dari satu. Yang aku lihat sih banyak yang ngejawabnya tuh cuma satu, emang karena dikiranya cuma satu jawaban atau emang kurang paham sama materinya? Suara aku hilang nggak? jelas, Bim. Oh iya, oke. Gimana? Kan si soalnya itu kan emang multiple choice, apa maksudnya jawaban itu bisa lebih dari satu jawaban. Tapi tuh aku udah periksa tuh kalian banyak yang jawabnya cuma satu jawaban, dua tuh jarang gitu. Itu emang karena kalian nggak baca instruksinya atau masih kurang paham sama materinya? Boleh dijawab satu orang? Oke, kalau enggak, aku tunjuk deh. Kalau dari Adit gimana? Iya, teh bagaimana? Iya kan kemarin tuh kuisnya tuh tulisannya multiple choice, jadi kalian bisa jawab lebih dari satu jawaban, tapi rata-rata tuh jawabnya cuma satu jawaban aja gitu. Itu emang karena kalian nggak baca instruksinya seperti apa, atau emang kurang paham sama materinya? Oke, dijawab ya teh. Kalau dari aku, hampir semua jawaban itu jawabannya lebih dari satu. Ada beberapa soal aja yang jawabannya itu cuma satu aja. Kayak misalkan kayak soal kayak perhitungan, dan juga emang kayak ada soal-soal yang istilahnya memang hanya cuma satu aja jawaban. Jadi kalau misalkan ada yang lebih dari satu jawabannya itu, ada yang salah, keterangannya di situ kuning ya teh. Kalau misalkan ada yang benar dan ada yang salah. Iya ya, oke. Kan materi dasar manufaktur tuh lumayan banyak ya materinya. Dari 7 materi tuh yang paling kurang paham di bagian apa? Boleh yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya, kita bahas soal kuis dulu. Arya atau siapa yang lagi megang laptop, tolong ini dong share screen, tolong. Oke, boleh deh.
Oke. Dilanjutin sama Kang Arya ya. Oke, eh, aku lanjutin. Nah, di sini aku eh, nanti pertanyaan-pertanyaan ini biar dibahas bareng-bareng. Jadi nanti ada yang jawab. Jadi kita mulai dari nomor pertama, yaitu eh, yang soalnya berikut ini adalah definisi manufaktur, yaitu bisa dijawab. Yang mau jawab, aku tunjuk. eh, jadi hari ini tanggal 26, jadi nomor absen 26. Jadi yang nomor 2 absen 26 ada nggak? Hadir nggak? Halo teman-teman. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk, Kang. Yang absen 26 siapa ya? Di Nggak. Zoom nggak ada. Dari Yang yang ada. Siapa? Yang nomor absen 26? Lagi nggak masuk. Oke. Tahun 2022 aja, 22. Boleh. Dua-dua. Gabriela bisa jawab pertanyaan nomor 1. Oh, kalau salah nggak apa ya, kita bahas bareng-bareng. Jadi kalau salah kita nanti bakal koreksi. Yang A, Kang. Yang A aja, yakin boleh itu dijawab sama soalnya. Jadi baca dulu soalnya sama jawabannya. Berikut ini adalah definisi manufaktur, yaitu A. Mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk dengan tangan atau manual. B. Proses pembuatan produk dengan bantuan mesin dan pengontrolan, bahkan dikerjakan secara otomatis penuh, tetapi tetap melalui pengawasan secara manual. Yang C. Mengerjakan. Yang D. Mempelajari fungsi dan pengoperasian mesin. Jawabannya yang A. Dari baik, terima kasih Gabriela. Dari teman yang lain ada yang mau berpendapat atau ada jawaban yang lain selain yang A? Izin menjawab, Kang. Ya, ini siapa? Menjawab, Kang. Kartika. Oke. Jadi gimana Kartika jawaban? Jawabannya yang A sama B. Oke. Jadi benar ya, jawabannya itu yang A dan yang B. Jadi di sini untuk definisi manufakturnya itu mengerjakan dengan tangan atau pembuatan produk dengan bantuan mesin dan pengontrolan. Bahkan dikerjakan secara otomatis penuh tetapi tetap melalui pengawasan secara manual. Nah, di sini itu jadi intinya itu adalah proses yang merubah bahan baku atau bahan mentah menjadi suatu produk yang dapat dikonsumsi oleh manusia atau dapat digunakan oleh manusia.
Jadi benar jawabannya itu adalah A dan B. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Kang. Boleh. Siapa? Lucky, Kang. Berikut ini adalah pertimbangan dalam pemilihan material teknik, yaitu jawabannya yaitu yang B, harga material, C, ketersediaan material, sama yang D, penampilan material, Kang. Berarti yang B, C, sama D ya? Iya, Kang. Kalau yang A, kenapa nggak masuk? Mungkin karena itu kan berbeda-beda ya, Kang. Jadi itu udah masuk ke ini, Kang, penampilan materialnya itu. Oke. Ini ada juga ya jawaban di PowerPoint yang udah di-share ke Kudagang. Jadi kenapa aku sebelumnya terima kasih Lucky tadi ya. Halo, tadi yang jawab Lucky. Iya, Kang. Oke, terima kasih Lucky atas jawabannya. Jadi benar jawaban Lucky yaitu harga material, ketersediaan material, dan penampilan material. Kenapa sifat material ini tidak termasuk? Karena di sini ada kalau kalian lebih teliti lagi, di sini ada itu sifat ekonomi. Sedangkan di sifat material sendiri itu ada 4, yaitu mekanik, fisika, kimia, dan manufaktur. Sedangkan yang ekonomi ini tidak termasuk. Kemudian ada yang mau jawab nomor 3. Izin menjawab, Kang Arya. Ya. Ini siapa? Adit, Kang. Oke, Adit. Silakan, Adit. Berikutnya pengelompokan material teknik, yaitu jawabannya adalah A, metal dan alloy, B, polimer, dan D, composite. Oke. Aku sebelumnya mau nanya, Adit, kemarin untuk di gudang itu udah ada langsung habis tahu jawabannya benar atau enggaknya? Iya, Kang, sudah dikasih tahu juga jawaban yang benar dan salah. Jadi, Oke. gitu, Kang. Jadi untuk di jawaban Kudagang itu yang benar yang mana? Soalnya ada yang dari aku cek ada yang jawaban yang ada yang Waktu aku lihat di Kudagang, yang betul itu A, B, sama D itu sih, Kang. Oke, berarti benar ya. Jadi kemarin ada sempat melihat itu ada jawaban tuh yang kurang sesuai. Jadi benar yang dijawab Adit itu kita juga bisa lihat di PPT ya. Untuk pengelompokan material itu ada 3. Itu ada ini layar di samping kiri aku kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Oke, terima kasih Adit. Ini itu ada pengelompokannya itu ada 3, itu metal dan alloy, polimer, sama composite. Jadi kalau kayu ini tidak termasuk karena ini merupakan bukan pengelompokannya, melainkan ini adalah bagian dari composite ini. Kita merah dulu jawabannya. Oke. Lanjut ke soal keempat. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Kang. Ya, ini siapa? Yuniranti 8, Kang. Oke. Jawabannya, soalnya tuh berikut ini adalah terkait dengan logam dan alloy, yaitu A, logam padatan yang biasanya keras mengkilat dapat ditempa konduktor. Yang B, alloy gabungan dua atau lebih logam. Yang C, alloy gabungan logam dan logam. D, logam padatan yang lunak mengkilat dengan insulator. Jawabannya itu A sama B, Kang.
Gimana tadi jawabannya? Jawabannya itu Aku agak putus-putus. Gimana? A sama B, Kang. A sama B. Ada, terima kasih. Ada yang mau melengkapi jawabannya? Izin menjawab, Kang. Ya, boleh. Kalau saya A sama C. A sama C. Oke, jadi untuk jawaban yang benar itu ada, untuk nomor 5 itu ada 3 ya. Tadi udah benar dijawab oleh teman-teman yang C. Jadi terkait dengan logam dan alloy itu yang benar itu logam adalah padatan yang biasanya keras, mengkilat, dapat ditempa, dan konduktor. Kemudian B, alloy gabungan dua atau lebih logam, dan alloy juga merupakan gabungan logam dan non-logam. Kalian bisa lihat di PPT yang sudah di-share di Kudagang. Sebentar, aku lihat dulu. Nah, ini ya, ini. Jadi itu logam adalah padatan, cara definisi itu merupakan padatan yang biasanya keras, mengkilat, dapat dibentuk, dapat digabung, dapat ditempa dengan daya hantar panas dan daya hantar listrik yang baik. Jadi untuk A ini benar. Kemudian untuk pernyataan yang B itu alloy merupakan gabungan atau lebih logam. Dan pernyataan C itu juga benar, alloy merupakan gabungan logam dan logam. Bisa dilihat di PPT. Ini ada pernyataannya. Jadi jawaban yang benar ada 3. Lanjut ke soal nomor 5. Ada yang mau jawab? Oh ya, tadi yang 2 orang tadi yang udah jawab siapa aja ya? Halo teman-teman. Saya Kang min 8. Yuni ya. Satu lagi tadi siapa? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 5. Ada yang mau jawab? Izin jawab, Kang. Ya, siapa? Fulka. Oke, Bapak. Nomor 5, berikut ini adalah terkait dengan polimer, yaitu jawabannya yang B sama D. B terdiri dari D, polimer termosetting mengeras pada saat disinari UV. Oke, benar ya yang dijawab oleh Volka, yang B sama yang D. Jawaban juga dapat dilihat di PPT, ada di PPT juga. Nah, ini PPT yang ini, slide yang ini, jadi pernyataan yang benar mengenai polimer itu terdiri dari termoplastik, termosetting dan elastomer, dan polimer termosetting mengeras pada saat disinari oleh UV. Oke, terima kasih Volka atas jawabannya. Lanjut ke soal nomor 6.
Izin menjawab, Kang. Ya, ini siapa? Nova, Kang, NIM 36. Oh, oke, Nova. Soalnya, berikut ini adalah terkait dengan komposit, yaitu jawabannya itu A dan C. A saat terbentuk memiliki sifat yang ralatkan jawabannya itu B dan A. Beda, yakin? Beda. Wait, Kang. Oh iya, santai-santai. Gabungan dari dua atau lebih dengan sifat A saat jawabannya itu A dan C, Kang. Oke, ya. Jelaskan. A itu gabungan dari dua atau lebih material dengan sifat berbeda. C itu saat terbentuk memiliki sifat yang berbeda dengan material penyusun. Oke, benar ya jawaban dari Nova itu A sama C. Oke, terima kasih Nova. Lanjut ke soal nomor 7. Izin menjawab, Kang. Ya, ini siapa? Aiban. Oke. Untuk nomor 7, A sama D. Fiber menjadi struktur bagi komposit dan matriks mengikat fiber. Oke, benar jawaban dari Aiban itu berikut ini adalah terkait fiber dan matriks, yaitu jawabannya A. Fiber menjadi struktur bagi komposit dan D. Matriks mengikat fiber. Lanjut ke soal nomor 8, ada yang mau jawab? Saya mau jawab, Kang. Ya, boleh. Siapa ini? Regina, NIM 39. Oke, lanjut Regina. Soalnya, berikut ini adalah terkait dengan jenis-jenis komposit, yaitu jawabannya yang A sama C, Kang. A sama C. Ya, benar jawabannya. Jadi berikut ini adalah terkait dengan jenis-jenis komposit, yaitu ya A, partikel reinforced composite, yaitu penempelan satu partikel ke partikel lain, dan yang C benar juga, yaitu struktur komposit terdiri dari komposit laminar dan komposit sandwich. Dan juga di PPT ini struktur komposit yaitu komposit struktur bergantung pada sifat penyusun dan dasar geometrik, dan komposit struktur dari komposit laminar dan komposit sandwich. Lanjut ke pertanyaan 9. Ada yang mau jawab? Kang izin jawab. Ini siapa? Rozaki, Kang, NIM 45. Oke, Rozaki. Menurut saya, ini soalnya dulu ya. Berikut ini jenis-jenis paduan logam dan sifatnya yaitu B, Cu, Sn, perunggu atau perunggu, memiliki sifat rangkaian listrik yang baik. Dan jawabannya satu lagi D, paduan nikel, dapat dibentuk mudah. Mohon maaf, Rozaki, bisa diulang untuk jawabannya? Jawabannya B, perunggu, memiliki sifat D, paduan nikel dapat dibentuk mudah, Kang.
Oke, benar jawaban dari Rozaki, yaitu berikut ini jenis-jenis panduan logam dan sifatnya, yaitu B, Cu, Sn atau perunggu memiliki sifat hantaran listrik yang baik, dan paduan nikel dapat dibentuk dengan mudah. Sedangkan jawaban yang A sama yang A, kita tahu kalau tembaga dan seng itu merupakan atau dipadukan menjadi perunggu ini harusnya memiliki sifat hantaran yang listrik yang baik, dan untuk aluminium ini biasanya itu merupakan logam yang tidak mudah untuk terkorosi atau berkarat. Oke, terima kasih jawabannya Rozaki. Kita lanjut pertanyaan nomor 10. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Kang. Ya, ini siapa? Yang tadi yang duluan. Teresa, Kang. Oh ya, baik. Teresa. Berikut ini adalah terkait keramik, yaitu A. Terbentuk dari ikatan kimia logam dan non-logam, B. Memiliki kekerasan tinggi, dan D. Tahan suhu tinggi, Kang. Baik. Benar jawaban dari Teresa, yaitu berikut ini adalah terkait dengan keramik, yaitu ada 3 jawaban yang benar, yaitu A. Terbentuk dari ikatan kimia logam dan non-logam, memiliki kerasan yang tinggi, dan tahan suhu yang tinggi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk soal berikutnya, izin menjawab, Kang. Oh ya, ini siapa? Kenneth NIM 1. Oke, Kenneth. Contoh sifat mekanik adalah A dan B, keras dan kuat, Kang. Ya, sebelumnya mohon maaf, bisa diulang, Kenneth. Tadi aku terputus. Oh ya, Kang. Contoh sifat mekanik adalah A dan B, kuat dan keras. Kuat dan keras. Ada, oke, makasih Kenneth. Dari teman yang lain, ada yang ingin menambahkan atau tambahan dari jawaban dari Kenneth? Oh iya, ada tambahan lagi, Kang. Ya, gimana Kenneth? Yang C juga, Kang, lelah. Oke, ya benar ya. Jawabannya ada 3, yaitu contoh sifat mekanik ini, yaitu yang pertama ada kuat, keras, dan lelah ini juga termasuk ke dalamnya. Oke, pertanyaan berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh teman Asprak yang lain. Oke, aku lanjutin ya. Buat nomor 12 sekarang. Boleh di-scroll? Oke, nomor 12. Ada yang mau jawab gak? Izin menjawab, Teh. Iya, sebelum jawab, absensi di Kudagang udah aku share. Jadi kalau misalkan sambil Zoom, sambil ngisi absensi ya. Oke, boleh. Nomor 12, silakan dijawab. Nomor 12 itu, berikut ini adalah definisi yang benar mengenai sifat mekanik, yaitu jawabannya ada C, kekenyalan elasticity adalah kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Sama yang D, yaitu keuletan atau ductility
adalah suatu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Oke, benar ya jawabannya. Kan tadi di nomor di nomor sebelumnya tuh udah dijelasin, udah ditanyain tentang sifat mekanik tuh ada kuat, keras, sama lelah. Nah, terus dari kuat, keras, sama lelah itu tuh definisinya kayak yang pertama kekenyalan. Jadi si material itu harus punya tegangan tanpa mengakibatin terjadinya perubahan bentuk. Terus yang kedua juga ada keuletan, jadi ada sifat material yang digambarkan itu kayak misalkan kabel, itu tuh ada seperti kayak aplikasi di kekuatan tariknya gitu. Boleh dilanjut di nomor 13, ada yang mau jawab? Izin menjawab teh. Oke, boleh. Soalnya berikut ini adalah terkait dengan deformasi material, yaitu jawabannya itu C sama D. C itu deformasi plastik terjadi karena adanya pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Yang D, kekuatan luluh merupakan ukuran material terhadap deformasi plastik. Oke, makasih ya. Jadi nomor 13 itu jawabannya yang C sama D ya. Deformasi material. Jadi kalau deformasi plastik itu biasanya ya terjadi karena adanya pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Jadi sebelum terjadinya material plastik itu dan segala macamnya sampai akhirnya jadi plastik. Nah, proses itu yang adanya pemutusan ikatan sama pembentukan ikatan. Terus yang kedua, ada kekuatan luluh merupakan ukuran material terhadap deformasi plastik. Jadi luluhnya itu maksudnya lebur gitu. Jadi kekuatan leburnya itu terus akhirnya dia menjadi jadi sebuah material atau ukuran materialnya terhadap deformasi plastik. Kayak gitu. Oke, makasih ya. Kemudian nomor 14, ada yang bisa jawab? Izin menjawab teh. Oke, siapa dulu nih? Reina atau Yuni dulu? Oke, gini aja. Reina nomor 14, Yuni nomor 15 nanti ya. Jawabannya nomor 14 itu berikut ini adalah terkait diagram strain, yaitu yang B sumbu X adalah strain dan sumbu Y adalah stress, yang C modulus elastisitas dan didapatkan kemiringan stres terhadap strain, dan yang D kekuatan luluh didapatkan dari titik awal stres strain yang setelah stres tidak linear. Iya benar, jawabannya tuh yang B sampai D. Yang pertama itu sumbu X adalah strain dan sumbu Y adalah stress. Jadi kalau di diagram stress strain itu jangan sampai kebalik, kalau sumbu X itu strain, sumbu Y itu stress. Terus di modulus elastis itu didapetin nilai kemiringan strain itu terhadap strain. Kemudian terakhir kekuatan luluh itu didapetin dari titik awal stres atau strain yang setelah stres itu tidak linear. Jadi kalau yang D itu, kalau misalkan kita gambarin, bentar kita coba, gimana ya? Oke, kalau gambarannya misalkan kita ngegambarin sebuah diagram itu, misalkan ada titik awal stres, berarti kan itu dari titik Y ke titik X. Nah, nilai kalau misalkan dia tidak garis linear, itu disebut sebagai kekuatan luluh yang didapatkan dari titik awal stres dan strain. Oke, lanjut nomor 15 tadi siapa? Yuni ya. Apa sih? Apa jadinya? Boleh atau mau yang lain? Tapi apa sih tadi tuh betul lihat tuh optik kan ada optik.
Boleh nomor 15, gimana? Ada yang mau jawab? Izin jawab dah. Oke, boleh Arya. Yang pertama itu jawabannya berikut ini terkait perbandingan kekuatan luluh, yaitu jam memiliki nilai kekuatan luluh tertinggi dan D. Komposit tidak dapat diukur kekuatan luluhnya karena mudah pecah apabila ditekan. Oke, benar ya. Jadi kalau antara perbandingan kekuatan luluh tuh, yang pertama A, baja itu memiliki nilai kekuatan luluh tertinggi. Jadi kalau di antara material lain, nilai baja itu adalah nilai dengan kekuatan luluh tertinggi. Nah, terus selanjutnya itu ada komposit atau komposit itu tidak dapat diukur kekuatan luluhnya karena mudah pecah apabila ditekan. Jadi kalau misalkan material komposit dalam aslinya kalau ditekan itu mudah lebur atau mudah pecah kayak gitu. Oke, nomor 16 dilanjutkan oleh Kang Dian. Oke, boleh screen. Arya, boleh minta share screen. Iya, bentar ya. Dicari filenya dulu. Oke, di sini ada nomor 16 ya. Sebelumnya ada yang mau jawab dulu? Nomor 16. Nggak ada yang mau jawab? Izin jawab, Kang. Oke, boleh. Silakan. Jawabannya itu yang A, luas spesimen adalah 6,16 cm², sama stres adalah 4,87 kali 10⁻6 N per meter kuadrat. Oke, ada yang mau nambahin atau mau jawab lagi sebelum dijelasin? Izin jawab, Kang. Oke, silakan. Jawabannya itu A, C, D nggak, Kang? Yang A, luas eksperimen adalah 6,16 cm², Y-nya adalah 0,1, ya, yang D, stres adalah 4,87 kali 10⁻6 N. Nah, boleh screen yang tadi, yang pembahasannya. Oh iya. Nah, di sini ada luas spesimen ya, karena kita nggak tahu spesimen itu apa, jadi kita gunain luas lingkaran ya, anggap aja lingkaran karena Pak Dodi ya kalau ngasih soal ini pasti yang cari adalah luas yang bentuknya lingkaran atau iya lingkaran. Nah, jadi di sini ada diameter ya, diameter. Kemudian untuk mencarinya adalah pi kali d kuadrat per 4 ya, untuk luas penampangnya atau spesimen. Nah, di sini didapatin luas spesimennya itu 6,1544 ya dalam sentimeter persegi. Nah, sebenarnya di sini ada yang sedikit beda ya sama pilihannya. Mungkin Pak Dudi situ kurang ada typo atau apa gitu ya. Nah, yang jawaban itu kalau aku ngitung segini ya, 6,1544 cm persegi. Atau dalam meter sekian ya, seperti yang layar. Nah, selanjutnya untuk perubahan panjang itu kita cari dengan panjang akhir kurangi panjang mula ya. Di situ ada panjang akhirnya itu 2,75 cm.
dikurangi 2,5 ya, 0,25 cm, sedangkan di pilihan 0,2, jadi yang B itu kurang tepat ya. Terus untuk mencari stres, itu kita gunain beban luluh dibagi luas area tadi dalam meter persegi ya. Di mana beban luluhnya itu 3000 Newton dibagi 0,06154 meter persegi. Yang didapetin sekian, di mana di opsi itu 4,87 46. Benar ya di sini. Satunya itu jangan lupa per meter. Nah, kemudian ada strain. Strain ini berkaitan dengan tegangan ya di ekspresi ini atau di format. Rumusnya itu perubahan panjang tadi yaitu 0,25 cm dibagi panjang mula-mula sebesar 2, cm, dapetinlah 0,1. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanyain atau lanjut aja nih? Oke, lanjut aja ya. Ke nomor 17. Nomor 17 ada yang mau jawab dulu atau mau dibahas? Siapa yang mau jawab? Boleh sih menjawab, Kang. Iya, boleh. Jawabannya B, persen pengurangan luas, sama C, persen salah, Bang. Persen pengurangan luas sama persen pemanjangan. Oke, boleh dijelasin kenapa pilihannya A sama B? Ductility itu ketahanan kalau nggak salah kan. Nah itu di materinya itu kayak ada rumus perhitungan gitu Kang. Jadi pengurangan luas sama persen pemanjangan. Tapi agak lupa rumusnya. Ya, benar ya. Jawabannya itu yang A sama B, itu persen pemanjangan dan persen pengurangan luas. Di situ bisa dicari di PPT yang udah dari Pak Dudi ya. Di situ ada ductility. Ada grafiknya juga di situ. Boleh share screen yang ductility. Oke, boleh. Yang A sama B benar tuh-nya. Karena di situ ductility itu diekspresikan dari antara persen perpanjangan ya dan persen pengurangan luas. Nah, yaitu. Nah, di situ ada bagian bawahnya itu ada penjelasan ductility may be expressed. Nah, di situ. Dari rumus juga dilihat, dari grafik. Oke, jawaban benar ya. Nah, gitu. Oke, nomor 18, boleh. Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab? Yang nomor 18. Oke, di nomor 18 itu adalah berikut ini terkait true stress dan engineering stress, yaitu oke, jawabannya itu yang mana? Ada yang mau jawab dulu nggak?
Nggak ada nih. Oke, dari asal katanya aja ya, true stress. Ya, jawabannya adalah yang pertama, true stress itu gaya yang dibagi dengan luas sebenarnya. Namanya juga true stress ya. Jadi gaya dibagi luas sebenarnya. Kemudian ada engineering stress, yaitu yang B yang benar. Engineering stress itu gaya dibagi dengan luas semula ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak yang nomor 18? Nggak ada ya? Jawaban itu B sama C. Lanjut nomor 19. Ada yang mau jawab? Nomor 19. Pada kurva stress strain sampel baja yang benar adalah, ayo siapa yang mau jawab? Kalau nggak ada aku tunjuk ya. Satya, ada Satya? Apa Satya? Izin menjawab, Boleh Kak? jawab nomor 19. Oh, ini siapa ini? Oh, ya, boleh. Silakan. Senang ya? Ya, silakan. Ya, saya lihat di kurva stress strain buat baja itu, ya dari pernyataannya yang benar itu engineering stressnya lebih panjang, terus true stressnya lebih besar. Dari PPT-nya Bapak. Iya, benar ya. Udah jelas itu, terus stressnya itu lebih besar dan engineering stressnya lebih panjang. Ya, benar, dari PPT-nya itu dapat dilihat kurvanya juga ya. Oke, nomor 20. Lanjut siapa? Tadi Satya, nomor 20 Satya. Halo, Satya. Boleh nomor 20 jawab. Gak ada nih, Satya. Atau siapapun yang mau jawab nomor 20. Nggak ada nih. Ya dong. Oh, saya, Kang. Oke, boleh. Soalnya berikut ini adalah terkait kemudian sifat material, yaitu jawabannya itu yang A sama C, Kang. Yang A, uji tekan dilakukan dengan menarik sampel dengan tekanan tertentu. Enggak, Kang. Yang B sama D. Uji tekuk dilakukan dengan membebani sampel pada bagian tengahnya. Yang D, salah. Dan B sama C, Kang. Astaga. Ayo, yang mana? Yang B sama C, Kang. Fokus. B sama C ya? Iya, Kang. B sama C, Kang. Oke, benar ya. Uji tekuk itu dilakukan dengan membentuk sampel pada bagian tengahnya ya. Karena kalau kita menekuk, pasti yang harus ada penekanan di bagian tengahnya ya. Jadi benar, membanding sampel pada bagian tengah. Terus yang C, uji kekerasan dilakukan dengan menekan permukaan sampel dengan ventilator. Nah, nanti kalian akan tahu juga pada praktikum di uji kekerasan ya, uji hardness. Nah, nanti kalian bakal menentukan tingkat kekerasan suatu material ya. Nanti material itu dilakukan penekanan di tengah-tengahnya dengan indentor. Nah, nanti ada alatnya sendiri, alatnya itu hardness Rockwell ya. Kalau yang di PPSPK itu hardness Rockwell, nanti
dikasih pembebanan berapa Newton dengan bantuan inventor ya. Oke, benar jawabannya B sama C. Selanjutnya dilanjutkan sama Teh Linda, nomor 21 dan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 21. Berikut ini adalah urutan yang benar dari life cycle assessment, yaitu ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak ada yang aku tunjuk. NIM 21 ada nggak? NIM 21. Oke, nggak ada. Boleh yang lain yang bisa bantu jawab nomor 2. Gampang kan soalnya? Jawabannya di PPT. Izin menjawab. Ya, boleh. Siapa? Kartika. Oke, jawabannya? Jawabannya A. Material acquisition, material processing, manufacturing, packaging, transportation, use, dan recycle. Iya, benar jawabannya itu yang A. Cuman dari Pak Dudi itu mintanya sama, harusnya tuh sama product life cycle. Jadi jawabannya ada 2, yaitu A sama D. Kira-kira kalian jawabnya pada benar nggak? Atau ada yang salah? Atau kurang 1? Kurang 1. Oke. Tapi kayaknya life cycle-nya sama aja ya. Jadi nanti selanjutnya lebih diperhatiin lagi aja. Oke, selanjutnya nomor 22. Berikut ini adalah klasifikasi proses manufaktur, yaitu ada yang bisa bantu jawab? Izin jawab, Teh. Boleh, silahkan. Siapa? Pak Reza, NIM 3, Teh. Oke, Pak Reza, jawabannya? Jawabannya itu A sama D, Teh. Operasi proses sama proses perakitan. Oke, benar ya. Jawabannya ada 2, yaitu A, operasi proses, dan D, proses perakitan. Itu bisa dilihat di PPT Pak Dudi yang week 3 kalau nggak salah. Oke, selanjutnya nomor 23. Berikut ini terkait dengan operasi proses, yaitu siapa yang bisa jawab? Atau mau ditunjuk nih? Mau izin. Boleh, silahkan. Siapa? Gerald, NIM 21. Tadi dipanggil nggak ada orangnya. Iya, nggak dengar tadi. Oke. Jawabannya apa, Gerald? Jawabannya yang A, operasi yang mengubah bentuk, sifat fisik atau tampilan untuk menambah nilai. Lalu jawabannya yang B juga, operasi pembentukan sama operasi meningkatkan sifat material yang C. Oke, benar ya jawaban.
proses itu ada proses yang mengubah bentuk, ada operasi pembentukan, dan operasi meningkatkan sifat material. Selanjutnya, nomor 24. Berikut ini adalah termasuk operasi pembentukan, yaitu, boleh siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Teh. Iya, silahkan siapa? Yustri ya. Yang pertama A, B, dan D. Proses pemadatan, proses sebuk, dan proses deformasi. Iya, benar ya jawabannya. Yang termasuk operasi pembentukan tuh ada 3. Proses pemadatan, proses serbuk, sama proses deformasi. Oke, selanjutnya nomor 25. Berikut ini terkait dengan proses serbuk, yaitu, siapa yang mau jawab? Saya Teh 8. Oke, ini 8 lagi ya. Apa jawabannya? Jawabannya itu A sama C, Teh. Yang A melibatkan penekanan dan sintering, yang C melibatkan kompresi dan pemanasan. Oke, benar ya. Jawabannya itu dalam proses serbuk ada melibatkan penekanan dan sintering, kemudian kan kompresi dan pemanasan. Oke, untuk nomor 26 dan selanjutnya aku serahkan ke Teh Oci. Oke, terima kasih ya Linda. Kemudian aku lanjutin ke nomor 26 sampai terakhir. Ada yang mau jawab nomor 26? Yang udah ada yang mau jawab. Nomor 20 ini ada semua di minggu ke. Izin menjawab, Teh, nomor 26. Boleh. Yang A, cetakan permanen gravity die casting, setting, dan injection molding. Kemudian yang B, pola permanen, pengecoran kam, dan yang cetakan dan pola habis expandable. Cetakan ya, benar ya. Kepada iya, ya jawab pengelompokan itu casting itu di PPT minggu ketiga ada cetakan permanen, pola permanen, dan juga cetakan pola habis. Lanjut ke nomor 27. Ada yang mau proses deformasi untuk kam? Izin menjawab. Boleh. Silahkan. Kalau yang saya baca kemarin itu ada spinning, bending, sama blow molding, Teh. Berarti A, B, C. Iya, benar ya. Proses deformasi untuk lembaran logam itu ada di A, B, dan C, yaitu bending atau tekuk. Lalu yang B itu spinning atau pintal, yang C itu blow molding atau cetakan tiup. Nah, kalau yang D itu tube drawing itu untuk proses deformasi dalam porsi yang banyak atau yang bulk gitu. Selain itu juga ada proses deformasi pada powder atau bubuk. Selanjutnya, nomor 28, ada yang mau jawab? Izin jawab. Boleh. Silahkan.
berikut ini adalah proses pemotongan dan pengelompokannya, yaitu jawabannya itu A, B, dan D. Single point cutting, multiple point cutting, dan touch cutting. Ya, benar ya. Pemotongan. Kenapa? Yang jawab. Oke, makasih Adelia. Benar ya, untuk proses pemotongan dan pengelompokannya itu ada di opsi A, B, dan juga D, yaitu single point cutting untuk mesin mekanik, kemudian ada multiple point cutting untuk mesin mekanik juga, terus ada touch cutting itu untuk pemotongan panas atau thermal cutting. Selain itu juga ada elektromesin yang terdiri dari elektrochemical dan juga electrical discard. Kemudian ada pemangkasan. Pemangkasan itu terdiri dari yang tajam dan juga blanking. Kemudian ada chemical milling, itu ada immersion dan juga photo etching atau dengan cahaya. Selanjutnya. Saya mau coba jawab teh. Boleh, silahkan Yuni. Berikut ini masuk processing operation, yaitu A sama B teh, cleaning sama surface treatment. Oke, tepat banget ya. Jadi proses, makasih Yuni, proses untuk permukaan suatu manufaktur itu ada cleaning, ada surface treatment, juga ada coating. Nah, yang cleaning itu untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan yang ada di permukaan. Kemudian surface treatment itu bisa dengan disemprot atau dengan diffusion. Coating itu lapisan pada suatu Jadi jawab A dan B. Lalu nomor terakhir, ada yang mau menjawab? Oke, siapa tuh? Siapa? Pingsut. Reina. Boleh Reina dulu. Nomor 30, berikut ini terkait operasi perakitan, yaitu yang B, proses joining membentuk gabungan permanen, dan yang C, perakitan mekanik membentuk gabungan dengan metode mekanik. Ya, benar. Makasih ya Reina. Jadi operasi perakitan itu ada dua, yaitu joining proses dengan membentuk gabungan permanen dan juga perakitan mekanik atau assembly itu dengan gabungan dengan metode mekanik. Jadi jawaban yang B dan C. Ya, soal kuisnya udah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Jangan lupa PPT dari Pak Dudi itu tidak semua ya. Karena Pak Dudi itu biasanya ambil soal S ataupun UAS atau kuis itu dari PPT persis banget. Dan dipelajari, dan lupa dipelajari juga. Nanya kayak ya.
Oh berarti Tanya Pak Dudi ambil dari PPT sama diingat lagi sih yang pernah diomongin sama Pak Dudi itu apa aja. Keluar semua. Sama persiapin aja tangannya. Soalnya biasanya Pak Dudi itu ngasih soal nak pinak gitu. Jangan